Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamal adama asma'a kullaha tsumma 'aradhum Ilal malaikati faqala bi'uni bi asma wa ulai in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, hadirin hadirat channel YouTube Siliwangi 22, kita ketemu lagi di podcast kali ini, podcast dengan tema birrul walidain. Karena kenapa ambil inti pokoknya birrul walidain yang di hadapan saya ini sebelumnya, ini adalah seorang tokoh masyarakat di mana dia sudah berpengalaman di dalam birrul walidain. Di dalam birrul walidain berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sudah sangat pengalaman karena dia anak ragil. Jadi ngopeni wong tuwek mulai awit tuwek sampai merawat sampai didoakan sekarang ini, artinya sudah minta didoakan dan sudah meninggal dunia. Ini luar biasa, ini pengalamannya luar biasa. Kita kenalkan, namanya Bapak Ali Maftuhin ya. Namanya Bapak Ali Maftuhin. Dia lulusan Pondok Pesantren Sibul Salam, lulusan Pondok Pesantren Al Azhar, lulusan Pondok Pesantren di mana di ketika itu, di eranya, dia adalah seorang yang sangat ahli nahwu, ya, ahli nahwu, itu juga ahli tafsir, gitu ya. Tuh, terima kasih. Ini langsung saja sudah kenalkan, namanya Mas Maftuhin. Sekarang dia menjadi seorang BPD, ya, BPD pendamping desa, luar biasa. Dari alumni pesantren menjadi BPD, ya, itu luar biasa. Di sini Pak Kicu, kita bahas birrul walidain. Saya ingin tahu bagaimana Pak Kicu itu begitu ikhlas, begitu ridho sekali ketika merawat ibu ayah birrul walidain, ya. Di sela-sela kesibukan Bapak ini menjadi seorang anggota pemerintah. Terima kasih. Jadi ngeten Pak, napa niku kaitane bahasane campur-campur ngoten napa nggih. Mboten menapa ya. Dadi satu perlu kula klarifikasi bahwa dadi BPD untuk pendamping Pak. Napa? Dadi lek pendamping desa kula niki namung PLD. PLD ya, Pendamping lokal desa. pendamping lokal desa. Jadi beda antara PLD kalih BPD. Peduli tentang desa, namun sama peduli tentang desa. Antara BPD itu lembaga, PLD ini mau pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa itu. Terus yang kedua diklarifikasi malih bahasa panjenengan niku wau apa ngopeni tiang sepah itu, kalau saya pribadi itu bukan ngopeni Mas, kewajibannya. Gini, kalau kula piyambak niku lebih ke apa ya, belajar berbakti, belajar berbakti kepada kedua orang tua. Nah itu lek ngopeni iki sajake buah koyo 100%. Padahal kula mengutip saking napa para yai niku wau sing nate napa marai ngaos kula ngoten niku wau. Awake dhewe berbuat nek ibu iki terase gak ono sepucuk kuku. Itu yang harus kula piyambak napa ya, reksa kula resapi. Nah, itu berarti belajar berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun itu sampai meninggal kita harus tetap belajar berbakti kepada kedua orang tua. Itu Pak, lelek jenengan mau ceritane nggih, cerita niku wau ngeten. Dados lelek saya pribadi birrul walidain, bener-bener birrul
mboten ya enggak lah. Karena di awal apa ya masa muda is kula nggih pada umumnya anak-anak muda lah, ada anak muda dadi yo ana belinge, yo enek tawaduke ke orang tua. Itu saya mengalami di masa muda. Lah setelah menikah dengan istri saya tercinta itu, nah itu kita mempunyai komitmen, kita mempunyai apa ya, prinsip dan rencana. Jadi setelah menikah saya dan istri saya itu mempunyai perencanaan. Jadi ayo dek di sisi lain saya selaku apa itu presiden rumah tangga, ataupun di situ kan juga ada dua hal yang harus saya perjuangkan. Satu, aku ya kudu menghormati utawa takdim kepada kedua orang tua saya. Yang kedua, aku ya kudu iso ngomong utawa bojo ibu mau harus seperti apa. Karena pada saat saya menikah itu saya tinggal satu rumah dengan ibu bapak saya. Rumah bapakku itu aku satu rumah dulunya seperti itu. Jadi ojo di apa pembahasan tadi di awal mabot Pak ngomong nih apa itu ngomong ngopeni waduh gak ono pucuk kuku sing ngemarahi aku ngaji dhisik ngono. Nggih niku para hadirin para hadirat channel Silwalida 2. Nggih. Terasi Bapak Ali Martuhin yang terkenal Bapak Kicuk Sudarsono ini, bahwa dia bukan ngopeni wong tua, tapi lebih belajar merawat dan berwalidan ke orang tua. Dan kata beliau, dewe iki lho ngopeni wong tua, merawat wong tua, orang enek jasa-jasa wong tua kita balas cukup itu belum ada. Kayak seperti itu. Luar biasa ini. Luar biasa. Ini kajian-kajian luar biasa ini. Terus di sini Om, saya melihatnya bisa Om Kicuk ya. Iya. Di sini Om, ketika jenengan itu berusaha belajar berwalidan ke orang tua, pasti ada yang namanya suatu hal di mana antara istri dan kedua orang tua atau ibu bapak sampean ketika satu rumah itu ada suatu ketidakcocokan dalam hati sampean. Menyikapi dua hal ini itu bagaimana? Oh, Istri karena ngene, harapannya begini, orang tua harapannya begini, berseberangan katakan. Itu bagaimana? Saya kira terkait dengan permasalahan seperti itu, setiap manusia yang baru menikah dan tinggal bersama orang tua, baik itu orang tuanya si suami ataupun orang tuanya si istri, saya kira itu sama Pak. Hal-hal seperti itu pasti akan terjadi. Maka dari itu dari setelah orang menikah ya, lanang wedok iku rapi, kudune memang benar-benar duwe komitmen, benar-benar punya prinsip semacam apa ya, ke seorang suami ke istrinya itu piye carane menghormati, piye carane menghargai, gitu. Itu yang saya terapkan di keluarga saya. Lah semono uga bagaimana peran suami kepada kedua orang tua, baik itu orang tua suami itu sendiri maupun orang tua si istri tadi. Itu yang pertama yang harus kita jaga. Kalau saya dulu itu yang penting itu tadi punya komitmen sepasang itu tadi, suami istri punya komitmen saling menghargai, saling menghormati. Dulu itu tahapannya. Lah kalau permasalahan kepada kedua orang tua, saya kira itu semuanya pasti mengalami, namun harus segera disikapi. Contohnya begini, istri jika ada permasalahan, merasa ada permasalahan kepada kedua orang tua, itu jangan langsung menyampaikan kepada orang tua tersebut. Namun harus si suami tersebut harus bisa menjembatani atau memfasilitasi
Dek, contohnya, dek apa keluhanmu selama ini setelah kita menikah. Nah, baru si suami tersebut menjembatani atau menyampaikan apa yang disampaikan si istri kepada suami tersebut kepada kedua orang tua. Begitu juga orang tua, awalnya selaku anak ya, selaku anak itu juga harus berani menyampaikan. Contoh kemarin dulu saya itu seperti ini, Bu, Pak, nuwun sewu. Saya menikah itu sudah 3 bulan. Kenjenengan BE ada kekurang cocokan baik lo lahir maupun batin, tolong jenengan sampai akan tengkulo. Ojo disampaikan yang bojo. Nah, kalau yang sampai yang bojo beda, segmennya nanti akan berbeda. Nanti saya selaku anak dan juga suami itu cara menjembataninya, fasilitasinya seperti itu, Pak. Jadi gak langsung tak temok nih klub gitu. Kita sebagai penjembatan. Ya, penjembatan, fasilitator. Iya. Untuk bahasanya untuk biasanya nyaring supaya tidak ada konflik di antara keduanya. Dan yang perlu jujur ini Pak, yang perlu jujur. Wong tua menganggap anaknya setelah menikah itu inggih kula anggap seperti anaknya sendiri. Anak kandung saya sendiri. Itu tidak akan terjadi 100%. Saya mendapatkan hal seperti itu. Jadi awake dhewe ya kudu bijak, ya kudu mentolo, ya kudu ini fleksibel lah. Ya menghibur, piye carane prinsip-prinsip seperti ndek rumah tangga, menghormati dan menghargai itu agar supaya tetap terjalin komunikasi yang bagus. Gitu. Itu pemirsa hadirin-hadirat dari Bapak Ki Sudarsono, bahwa kita sebagai seorang suami ketika berwalidan kepada kedua orang tua, dan kita ketepaan di sini punya istri, jadi kita harus pandai-pandai dan pinter-pinter apa yang dikatakan orang tua kita saring untuk disampaikan ke istri, dikatakan istri kita saring betul-betul yang nantinya tidak menimbulkan suatu konflik di dalam keluarga, yang endingnya di situ adalah kita hidup bersama orang tua, satu rumah dengan orang tua dengan istri kita. Itu ya. Jadi di sini intinya kita pandai-pandai menyaring itu. Jangan mudah meluapkan emosinya dan mudah omongan yang masih kasar diucapkan. Jadi disaring dulu. Itu untuk menjaga tidak terjadi konflik di dalam keluarga. Supaya apa? Supaya birrul walidain tetap jalan, kita menghormati dan menafkahi istri dan anak-anak di rumah juga tetap jalan. Itu ya. Jadi terus ini Pak, ini Om Kicu ya. Ketika orang tua sudah tua renta, ini sewu, ini mungkin agak mengingatkan panjenengan gitu. Ketika orang tua sudah tua renta, orang tua itu kalau sudah renta kan nggak bisa apa-apa, ya kan? Betul. Semuanya itu pasti anaknya yang dipanggil, apalagi anak yang paling terdekat satu rumah kados jenengan itu. Di ranah untuk bekerja di luar begitu sibuk, di rumah dibutuhkan orang tua. Jika naiki, tulungan iki dan sebagainya. Bagaimana menyikapi hal itu? Itu gini. Yang saya rasakan pada saat itu memang mengambil sikap itu di awal kita perlu penyesuaian karena orang tua pada saat masih sehat semua sangat beda di dalam hal keluarga itu tatkala kedua orang tua itu mengalami usia yang lanjut usia, jadi kondisi fisik itu memang benar-benar berkurang, sangat berkurang pada saat itu. Kembali ke pertama itu tadi, kita lagi-lagi harus komunikasi yang bagus, harus kita kita terapkan, benar-benar kita terapkan, karena dengan kondisi yang seperti itu ya, dari mau sehat saiki kurang sehat akhirnya efeknya itu satu tenaga, pikiran dan keuangan. 3
tiga hal ini pasti akan terjadi. Namun tiga hal itu bisa berjalan tidak langsung semuanya lancar, Pak. Jadi tidak semuanya lancar. Ini Pak, masalahnya itu saumpama aku pada saat itu ya alhamdulillah itu saudara dari saya sendiri itu orangnya bisa dijadwal lah, Pak. Bisa dijadwal karena wis sepuh ya, itu bisa dijadwal meskipun kadang yo ada yang berhalangan nanti yang seperti Pak Sam tadi sampaikan yo sing cedek tetap sih kan. Iya benar. Tapi dijadwal itu musyawarah itu terjadi di keluarga saya. Selanjutnya kaitannya dengan apa itu kondisi yang semakin menua kita memang benar-benar lebih diuji lagi. Nah, alhamdulillahnya lagi itu dari banyak teman saya pada saat itu orang tua saya sakit itu dua-duanya. Makku itu kan kencing manis akhirnya ngefek di mata nggak bisa melihat. Bapak itu mau gejala stroke saja nih Pak, gejala stroke. Jadi saya pernah hampir 1 tahun itu nggak pernah keluar di malam hari. Untungnya teman-teman sekitar rumahku nang pasar ya Pak, arek bypass mau atau PTB itu mau pada saat itu pas bapak makku loro itu mau ganti pampers dan sebagainya, aku kan gak iso metu. Jadi aku hanya di rumah tok lekakno cangkruk di harapan teman-teman saya yang mendampingi. Jadi alhamdulillah itu tadi dari keluarga saya, dulur-dulurku itu mau ya bisa bergantian. Yang kedua itu teman-teman bypass itu mau supportnya di situ. Oke, hadirin Jamal Siliwangi 22 luar biasa ya, semakin malam semakin luar biasa ini. Ketika ini cerita birrul walidaynya Bapak Ki Sudarsono ya, itu luar biasa. Ketika orang tuanya dua-duanya sakit, satu rumah cuma Pak Ki sama istrinya, di situ 1 tahun hampir tidak pernah keluar malam. Artinya apa? Untuk bekerja tadi, karena kerjaannya Pak Ki itu saya juga malam ketika lembur di lokal pendampingan itu. Tapi yang sangat saya salutkan adalah teman-teman dari bypass ya, Ikan Pasar yang Garsari ini luar biasa, sampai mensupport, membantu Pak Kicu ini untuk katakan kesini untuk beli pampersnya, ganti pampers kedua orang tuanya, dan luar biasa. Ini saya acungi jempol, acungi support sekali pada temannya. Teman yang baik itu adalah ketika teman banyak ujian, teman itu membantu untuk membangkitkan, menyadarkan, untuk membantu mensupport. Itu teman yang baik, luar biasa bypass ya, luar biasa. Terima kasih bypass telah membantu Om Kicu ini ya, terima kasih. Terus pertanyaan lagi nih Om Kicu. Iya. Pertanyaan lagi, selain bypass, selain dari jadwal keluarga tadi yang untuk birrul walidain kepada kedua orang tua, itu yang terkait selain dua ini, itu siapa saja Pak? Mungkin dari teman-teman desa itu sangat mensupport sampean, memotivasi sama untuk sabar dan sebagainya. Mungkin kayaknya Pak Sam terkait dengan keterlibatan mensupport dari apa yang sudah saya rasakan pada saat belajar berbakti kepada kedua orang tua. Ya teman-teman terdekat lah, teman-teman terdekat di pendampingan itu saya selalu bareng sama teman saya itu Pak Alik, itu teman Pak Alik ya, Alik itu supportnya luar biasa. Terus juga saya pernah mendapatkan ilmu juga itu dari kakak ipar saya. Kakak ipar saya itu itu sampai lagi nek sudah ketemu. Capit itu ya supportnya luar biasa. Itu kakak ipar saya, dan yang saya anggap guru juga, saya anggap
dianggap saudara meskipun hari ini maaf Haji Saroni aku gak tahu soal jenengan itu beliau adalah yang salah yang support saya itu terkait dengan piye carane ngadepi wong tua yang seperti itu, yang sudah seperti itu maksudnya kondisi yang sudah ya wis piye carane le biasanya begitu, piye carane lek iso iku mau dimaksimalkan, tarung keikhlasanmu semaksimal mungkin tapi sesuai dengan kemampuan. Betul sekali itu sesuai dengan kemampuan. Contohnya begini, pada saat orang tua saya mengalami sakit, bahkan saja niki lek iso ki yo sik seger waras dari kita lahir saja itu, tapi saya masih muda itu belum bisa nuruti karepe orang tua itu, memang saya belum bisa. Begitu menikah saya baru belajar. Nah itu ojo sampai lek diperintah wong tua iku utawa dijaluki tolong wong tua iku mau, jangan sampai gak mbok lakoni. Lek ora iso nglakoni ya cukup jawaban nggih, siap, oke. Itu saya terapkan. Satu lagi juga teman pada saat itu kanca pondok dhisik ya. Kanca pondok iku ya sadi ya mbuh saiki ning sempurna uripe. Masa sadi ya. Ya, itu support juga. Artinya banyak lah kalau di luar dari keluarga saya sendiri, dari teman-teman bypass itu banyak keterlibatan dari teman-teman ya, alhamdulillah itu support. Oh ya segini loh ya, saya sabar terus gue mau pengen ini ketiti jadwal dan lain sebagainya. Jadi di situ yang artinya memang kalau dari mungkin teman sendiri atau Pak Samsudin sendiri itu belum mengalami wong tua loro bareng itu kurang komplit gitu. Tapi lagi nyandi wong tua, kita beristri, mempunyai anak kecil lagi pada saat itu. Anak kecil belum usia kurang setahun, Pak. Wah, luar biasa itu. Itu teman-teman ya, teman-teman hadirin Siliwangi Channel Siliwangi 22 luar biasa memang ya. Sampai saya terenyuh, terus terang saya terenyuh dengan cerita-ceritanya Bapak Kicik Sudarsono ini. Banyak teman-teman yang mensupport. Tapi yang satu saya ingat, ketika disuruh orang tua jangan pernah membantah, jangan pernah tidak. Ya, padahal Pak Kicik ini katakan dikala orang tua keduanya sakit disuruh masih iya. Dan saya ingat lagi ya, yang jadi tambatan hati saya adalah dari ngendikannya Mbak Saroni Pak. Pak Saroni itu sing aku zaman megawe SMP Bustanul Makmur. Ya, Pak Saroni zaman Om Kicik itu bekerja di SMP Bustanul Makmur cuma satu bilangnya, Pak Kicik sampean lakukan semaksimal mungkin untuk orang tua sampean tumbuhkan keikhlasan di sampean semampu sampean. Jadi keikhlasan inilah yang nantinya membuat hidup si anak ini akan lebih baik. Kenyataannya sekarang luar biasa Pak Kicik ini ya, luar biasa karena rahasianya apa, berwalidan kepada kedua orang tua itu rahasianya ya. Tuh, terima kasih ya. Itu sangat-sangat memotivasi saya atau pemirsa ketika kita dihadapkan oleh kedua orang tua yang sakit. Ketika kita disuruh orang tua jangan pernah bilang tidak, bisa gak bisa enggak oke, walaupun kau melakoni seperti itu. Karena di dalam hadis Rasulullah pun katakan jangan pernah berkata cis kepada orang tua. Cis itu apa? Cis ojo ngelak apa yang disuruh orang tua. Jangan pernah menunda-nunda apa yang disuruh orang tua, karena orang tua itu adalah doanya paling mustajab bagi kedua anaknya, bagi anak-anaknya itu orang tua. Terus memang besar sekali. Ternyata sekarang sudah pernah dipraktikkan oleh Om Kicik ini dan pernah dirasakan rasa keikhlasan itu luar biasa ini ya.
Nggih, matur mawon. Terima kasih Pak Kicu. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ini. Mudah-mudahan hidup kita, hidup pemirsa semuanya tambah sehat, tambah barokah. Orang tua kita diberi kesehatan, orang tua kita yang sudah meninggal dunia tansah diberi ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Amin. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.